Polhukam Mahfud MD meminta publik untuk tidak pesimistis dengan RUU Cipta Kerja yang berpeluang disahkan menjadi undang-undang saat DPR menggelar rapat paripurna mendatang. Hal ini disampaikan Menko Polhukam saat menggelar sarasehan ulama dan tokoh masyarakat se-Madura di Pondok Pesantren Anukoyah, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Mahfud menambahkan setiap undang-undang disahkan, wajar ada penolakan dari publik dan penyelesaian penolakan terhadap undang-undang ada jalurnya, yakni uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Urusan DPR dan partai politik, rakyat sudah memilih wakil di DPR, lalu mereka akan membicarakannya, dan saya sebagai bagian dari pemerintah sudah menampung kelompok-kelompok tenaga kerja, berbagai organisasi ketenaga kerjaan untuk berdiskusi. Nanti biar keputusannya kan begini, jangan terlalu pesimis. Setiap undang-undang apapun yang dibuat itu selalu ada yang menolak, selalu ada yang setuju, gitu kan. Nah, lalu ada proses penyelesaiannya secara konstitusi, ya kita tunggu aja lah gitu ya. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja telah disetujui di pembahasan 7 dari 9 fraksi menyatakan mendukung terhadap isi RUU Cipta Kerja. Meski menuai kontroversi, DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja pada Sabtu malam. Pembahasan di tingkat 1 DPR ini menyetujui seluruh rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari 9 fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang memberikan catatan terkait RUU Cipta Kerja, yakni fraksi PKS dan fraksi Demokrat. Kedua fraksi ini masih mempersoalkan sejumlah hal di RUU Cipta Kerja, salah satunya termasuk persoalan ketenagakerjaan. Ya, alhamdulillah pembahasan di tingkat 1 sudah disetujui untuk diputuskan dan 7 fraksi memberikan dukungan. 2 fraksi tadi masih belum bisa mengikuti karena kita akan ada keputusan di tingkat 2. Tetapi dengan demikian bahwa seluruh materinya pada saat rapat panja tadi itu 9 fraksi setuju bahwa seluruh hasil panja dinaikkan ke raker, dan itu materinya bulat, tidak ada catatan terhadap materi. Namun pada saat pengambilan keputusan ya 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi mempunyai catatan-catatan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak penetapan RUU Cipta Kerja. Anggota Balik dari fraksi PKS, Ledia Hanifa Amalia, menyatakan ada poin-poin di RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak menguntungkan pekerja dan tidak ramah lingkungan. PKS juga menyoroti pasal imunitas pada lembaga pengelola investasi negara yang tidak diaudit BPK melainkan kantor akuntan publik. Kita juga mencatat bahwa ada persoalan di mana tidak memberikan keberpihakan pada tenaga kerja. Dalam kondisi yang diberikan pada kondisi pasangan misalnya pada sekarang ini yang hanya maksimal 25 kali, sebetulnya rata-ratanya cuma 17 kali. Sehingga kalau ditetapkan pasangan maksimal 32 kali itu tidak akan memberikan kesulitan sebenarnya bagi pelaku usaha. Kemudian juga kita bicara tentang bagaimana sistem perlindungan pada ekosistem kita, pada lingkungan kita, karena di pasal 37 itu ketentuan terkait dengan 30% melakukan relokasi, revitalisasi hutan di daerah aliran sungai, itu kemudian pengaturannya ditiadakan. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengaku kecewa dengan disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat kerja pada Sabtu malam. Gambar yang Anda saksikan ini, saudara, adalah demo buruh menolak RUU Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu. Sekjen KSPI, Riden Hatam Aziz, mengaku heran terkait pengesahan ini karena RUU telah menuai penolakan dari berbagai pihak. KSPI pun siap menggelar aksi mogok nasional untuk kembali menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kami berpikir, kami mengatakan di Republik Indonesia ini, di DPR RI khususnya dan pemerintah, telah terjadi krisis moral, telah terjadi krisis empati. Dalam kondisi seperti ini, memaksakan kehendak untuk memutuskan undang-undang yang faktanya ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia dari sekian klaster yang ada. Khusus klaster ketenagakerjaan, sampai hari ini seluruh serikat pekerja, tidak ada satupun serikat pekerja yang tidak menolak
RUU Cipta Kerja tersebut. Anggota Balik DPR Ahmad Baidowi menyebut dalam proses pembahasan RUU Panitia Kerja telah mengundang perwakilan dari pihak buruh, pengusaha dan juga pemerintah. Ahmad menampik pembahasan RUU Cipta Kerja kejar tayang. Ia mengklaim bahwa materi RUU dapat memudahkan investasi di Indonesia dan menyejahterakan semua pihak. Mengatakan bahwa balik kejar tayang, tidak ada yang kejar tayang. Dalam pembahasan RUU itu kita dilimitasi atau dibatasi oleh ketentuan yang diputuskan bersama pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan AKD bahwa masa waktu paling lambat dalam pembahasan RUU, pembahasan itu berarti DPR bersama pemerintah membahas paling lama 3 kali masa sidang. Kita tidak bisa melampaui 3 kali masa sidang, sehingga kita harapannya hari Sabtu, Minggu, masa reses kita kejar karena agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Tentu dalam pembahasan ada dinamika, ada pro kontra dan semuanya sepakat, termasuk teman-teman fraksi-fraksi dalam pembahasan tidak ada yang di voting.